Jadi kalau kita cuma memamerkan ketika kita diberikan satu amanah menjadi pimpinan sebuah bangsa, takut. Kalau Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah, alhamdulillah bertiga lagi nih guys. Oke, aku happy ketika berada di tengah-tengah kalian. Masya Allah, hatiku penuh. Masya Allah. Penuh apa sempit nih? Sempit. Sempit karena penuh. Tangan kamera nggak muat ya guys. Betul sekali. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. I bring you the most beautiful one. Hai, I'm Dika. Wow. Halo. Suasana floral seperti itu ya. seperti di rainforest ya, Di rainforest. hutan lindung. Bener. Emang perlu dilindungi. Ya kan? Kalau hutan lindung sih sebenarnya iya, yang benar Harus dilindungi memang. hutan ya. hujan ya. Hujan tropis seperti Sedih itu. kan kalau jadi hutan hujan. Kenapa coba? Okay, we also have. Assalamualaikum everyone. Thank you so much Aziz for Khairi. coming, Mr. Thank you so Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You look new style here. Oh, thank you. Oke, kacak sangat tuh. Banget. Bang bilang tuh teman-teman semua, Aziz sekarang kok jadi kayak Nobita. Really? Bilang, iya, with the glasses and the pony. New Aziz. New Aziz. New Tika. Yes, New Tika. Kenapa jadi New Tika? Ada apa? Ya udah lah. Baik-baik aja kan kabarnya? Iya, baik-baik aja. Prospeknya baik-baik Semoga aja. aja Ya. prospeknya Semoga ya. baik-baik aja. Iya. Oke guys, nah hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan dan ini berkaitan banget dengan kita bertiga nih guys. Apa? Education. Yes, teman-teman senang banget atau bahagia banget ketika memberikan sebuah video rekomendasi yang berkaitan dengan education kepada kita bertiga. Tolong direaksikan seperti itu. Dan it's going to be about MRSM. Yaitu sekolah berasrama yang mungkin tidak ada di Indonesia. Betul kan apa sekolah berasrama di Indonesia kan ada sekolah berasrama juga kan? Ada dormitory, ada boarding school, Islamic boarding school. Iya, biasanya. pondok pesantren. Ya, tapi belakangan ini juga ada, bukan belakangan ini sih. Kita juga punya Taruna Nusantara Nah, kan, Mister. iya. Oh, iya. Itu bukan pesantren tapi dormitory juga. Dormitory juga. Tapi yang saya tahu tuh MRSM itu adalah Maktab Rendah Sains Mara. Agak unik karena seperti namanya Maktab Rendah Sains Mara ini, Mara itu kan adalah Majelis Amanah Rakyat. Dia adalah institusi pemerintah, pengembangan di bidang pendidikan dan ekonomi. Oh, punya pemerintah berarti ya? Pemerintah tapi diinisiasi oleh Bumi Putra. Warga masyarakat pribumi, lokal of Jadi Malaysia. awalnya diinisiasi oleh warga, kemudian disetujui oleh pemerintah, jadinya bergabung lah gitu. Sepertinya Wow. begitu. Please correct me. Dan Pak. ini adalah di level menengah seperti itu. Betul. Jadi siswa sekolah level Betul. menengah itu boleh ikut MRSM. Jadi Ya. belum di grade 1 sampai 6 tuh belum ada berarti ya. Belum. Hari ini berarti ini memang Belum. untuk persiapan Persiapan. untuk ke jenjang yang lebih tinggi Betul. lagi nanti. Dan ini khususnya menyasar tuh leadership, Yeah. technology gitu. Wow. Teknologi. Betul, teknologi, leadership dan menargetkan untuk lulusan-lulusannya adalah universitas-universitas top. Wow. Gitu, yang sangat menitik beratkan pada science, technology, engineering, and mathematics. Berarti ini adalah sekolah unggulan. Ya. Semacam itu. Untuk melahirkan saintis gitu, Oh. kira-kira gitulah gitu. Yang bayar siapa? Pemerintah. Sekolah unggulan di bawah pemerintah ini kan asrama penuh, anak-anak butuh makan. Iya. Anak-anak butuh tempat tinggal, disediakan kah? Iya kan. Gitu. Uh. Kan ini bentuk investasi juga setahu saya ya. Nah, luar biasa. Ada apa sih emang? Nggak, untuk sekolah negeri kita, itu ada nggak sih sekolah berasrama penuh? Oh ada. Di Indonesia? Di Indonesia ada. Di level menengah? Di level menengah ada. Apa? Itu kalau nggak salah namanya Man Insan Cendekia. Iya. Oh, Man Insan Cendekia. adalah Ada dia di Madrasah Aliyah. Ya, Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Negeri. Itu punyanya almarhum B.J. Habibie. Subhanallah. Tapi sekarang jadi punya pemerintah, jadi punya negara. Oh, dulu bukan? Dulu ya diinisiasi oleh keluarga Habibie. Oke, subhanallah. Oke. Nah, everyone, ini katanya agak sedikit beda nih dengan asrama penuh yang ada di Indonesia. Katanya karena ini adalah dikenal sebagai sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Wow. Betul sekali. Kemudian tujuan utamanya adalah melahirkan siswa berprestasi tinggi di bidang akademik,
terutama STEM. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. membentuk karakter, disiplin, dan kepemimpinan, serta menyiapkan siswa masuk ke university top dalam dan luar negeri. Wow, seleksi masuk MRSM sangat ketat. Berarti anak-anak yang pintar aja nih yang boleh masuk sini. Walaupun mungkin tidak memiliki uang yang banyak, tapi yang penting punya otak, brain bagus, boleh masuk. Iya, oke everyone, seperti apakah video MRSM dari Malaysia ini untuk kita orang-orang guru-guru Indonesia akan reaksikan seperti apa? 1, 2, 3. 5 jenis MRSM di Malaysia. 5? Dia punya 5? Ada 5? Apa sih maksudnya? Sekolah MRSM sampai ada 5 bentuk? Oh my god. Oke, ini adalah dari MRSM Greek. Greek itu di mana? Gerik. Greek. Baru pertama nih denger Greek. 1, 2, 3. Di Malaysia ni ada 5 jenis MRSM. Yang pertama, MRSM Premier. Ini adalah MRSM standard. Dia tawarkan aliran sains tulen sahaja. Sebab tu dia bagi penekanan Sains dalam murni STEM, maksudnya. sains, teknologi, engineering dan matematik. Wow. MRSM ni dari Form 1 sampai Form 5. Contoh, Okey, ya. MRSM Greek, MRSM Lenggong, MRSM Pengkalan Hulu dan lain-lain lagi. Yang kedua, MRSM Ulul Albab. MRSM ni dia belajar sama macam MRSM Premier, tapi ada tambahan program tahfiz Al-Quran. Dekat sana, belajar dilatih untuk hafal 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 5 tahun mereka dekat sana. Dari segi kecemerlangan, saya tengoklah ranking SPM. MRSM Ulul Albab ni kira top rank jugalah. Sebab belajar dah dilatih menghafal Al-Quran. Jadi kan senanglah mereka nak hafal akademi. Diorang juga ada subjek tambahan iaitu bahasa Arab dan pendidikan syariah sunnah. Contoh MRSM Ulul Albab ni ada MRSM Kepala Batas, MRSM Kota Putra, MRSM Federal Dola dan lain-lain lagi. Yang ketiga, MRSM Technical. Di MRSM ni pelajar akan fokus belajar pendidikan teknikal dan vocational. Yang best kejuruan. teknikal ni akan belajar ilmu kejuruteraan dan RBT dengan lebih mendalam. RBT tu Sampai apa? ilmu akademi. Lepas tu, bila dah Form 4 dan Form 5, pelajar perlu mengambil subjek elektif pilihan macam lukisan kejuruteraan ataupun kejuruteraan mekanikal dan elektrikal. MRSM teknikal ni hanya ada dekat 2 MRSM, iaitu MRSM Transkrian dan MRSM Bentuk. Yang keempat, MRSM Bitara. MRSM Bitara ni kiranya MRSM untuk pelajar yang cemerlang semasa di tingkatan 1 hingga 3. Masa Form 4, mereka boleh mohon untuk masuk ke MRSM Bitara ni. Dekat Malaysia ni ada 3 je MRSM Bitara. Ini lebih tinggi lagi berarti. MRSM Tunggah Fababa dan MRSM Pengkalan Cepa. Yang kelima, MRSM IGCSE. IGCSE ni stands for International General Certificate of Secondary Education. Mereka akan belajar dalam bahasa Inggeris. Diorang ni ikut kurikulum yang diiktiraf seluruh dunia supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang kompetitif di peringkat antarabangsa. Mereka exam IGCSE ni semasa Form 4. Dan mereka ni boleh buat pilihan nak ambil ke tak nak SPM. Contohnya MRSM Langkawi dan MRSM Kuala Kubu Baru. Itulah 5 jenis MRSM dekat Malaysia. Mana yang bagus? Sebenarnya semua bagus. Ikutlah minat kita yang mana. Cuma ya, satu je saya nak kata, kalau dah masuk dalam sistem MRSM tu, insya-Allah semuanya bagus. Selagi mana kita belajar. Bagi kawan-kawan yang dapat tawaran ke MRSM tu, tahniah je. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Kalau kawan-kawan ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruang komen. Oh my dear God, aku kira yang premier itu udah premier banget, tapi masih ada yang di atas premier, di atasnya gitu, Mister. Iya, ada banyak. Ada Ya yang teknikal, ada yang Ulul Albab. Subhanallah. Bahkan ada lagi yang MRSM yang IGCSE tadi. Itu yang benar-benar internasional kan? Ya, Betul. apa namanya disepakati gitu ya, diakui oleh internasional. Ini berarti Standar sebuah belajarnya. sebuah planning atau rencana yang bener-bener sudah sangat jelas. Ini bukan planning, Mister. Iya, maksudnya Ini itu kan benar-benar sebuah planning dan direalisasikan. Iya, ini sebuah wujud wujud dari sebuah bukti nyata. Pendidikan itu benar-benar diagung-agungkan, difokuskan hingga sedetail itu pun ada gitu loh, Mister. Saya kira sekolah sekolah andalan, sekolah khusus, sekolah unggulan, ya udah begitu aja. Ternyata ada macamnya. Jadi misalnya kalau misalnya aku lihat ke Indonesia, kadang-kadang kalau misalnya kita sekolah unggulan, apa sih?
sekolah unggulan pasti adalah Mahal. mahal. Yang Iya, pertama. fasilitasnya Yang kedua, bagus memang karena mahal ya, gitu. kemudian biasanya benar-benar umum kan, kayak misalnya kita ada Yes. IPA, IPS, bahasa, just like another Science, social studies, just like English, another macam school, itu aja seperti itu. gitu. Maksudnya kejuruannya ya. Iya. Nah, terus gimana sih bisa dinilai sebagai sekolah unggulan? Itu biasanya terlihat dari bagaimana mutu atau hasil dari keluaran dari sekolah tersebut. Betul. Benar kan? Betul. Nah, Fasilitasnya juga. Fasilitasnya juga. Nah, sedangkan kalau misalnya aku lihat di kayak tadi nih MRSM ini benar-benar dari awalnya tuh memang mereka sudah disaring jadi anak-anak yang berbakat. Betul. Dan bahkan sudah terklasifikasi nih. Betul. Kalau misalnya mau sains ke sini, Betul. kalau misalnya mau sains dan ilmu agama ke Betul, sini, kemudian betul. kayak tadi kejuruan Betul, dengan teknik. betul. Wah, Kalau saya menilainya justru gini, mereka mencanangkan program pembangunan dan memilih pendidikan sebagai senjata utamanya, gitu. Jadi mereka ya akhirnya put the priority on this very field gitu, which is pendidikan gitu. Mereka tahu bahwa sains adalah senjata utama untuk menaklukkan dunia di masa depan, gitu. Bahasa oke lah, tapi itu kan bahasa sudah dikuasai sejak berpuluh-puluh tahun di Malaysia, bahkan kakek-kakek seorang sailor Jadi saja bisa berbahasa tidak Inggris. struggling mereka di Nggak situ. struggling lagi. Oke, apa ya habis ini ya? Gitu. Betul. Kita bahasa sudah What next? menguasai. What What's next? next? Gitu kan? Bahasa Arab, bahasa Jawi mereka sudah kuasai. Bahasa Inggris, bahasa Chinese pun mereka Betul. sudah kuasai. Bahasa Tamil pun What's mereka next? sudah Apa yang kita kuasai harus gitu. dalami? Apa yang kita harus Pelajari lagi? Kejuruteraan. Technical, Yes. mechanical, kemudian mereka tetap menyandang pakaian agama, tafsir, kemudian tahfiz gitu, sehingga anak-anak ini akan lahir tumbuh sebagai ilmuwan-ilmuwan yang melandaskan semua keputusannya pada kitab-kitab Allah nanti gitu, pada Al-Quran gitu, pada Sunnatullah. Jadi kebayang kita tuh dulu ya, kita tahu bahwa sains dan agama sulit sekali bersatu Iya, gitu ya. betul. Apa sering Darwin sekali ngomong kontradiksi sendiri, gitu kan ya. agama ngomong Kalau sendiri dulu gitu pihak kan. gereja ngomong Betul, apa gitu. Kalau betul. sekarang kita jadi yakin bahwa saintis-saintis nanti akan berkeputusan melahirkan teori-teori atau hukum-hukum baru berlandaskan semuanya pada kemaslahatan umat. Ingat nggak Oppenheimer, Albert Einstein yang melahirkan bom nuklir yang akhirnya meledakkan Hiroshima dan Nagasaki? Pinter nggak? Pinter kan? Tapi maslahat nggak bagi umat gitu. Jadi Malaysia melalui MRSM ini itu memberikan kepastian bukan hanya bagi orang Malaysia tapi bagi kita semua warga dunia bahwa kita kelak akan memiliki para ilmuwan-ilmuwan Masya andal Allah. yang melahirkan teori dan hukum, aku sampai merinding, yang melahirkan teori-teori dan hukum yang akan berpihak pada kemaslahatan umat karena mereka tetap melandaskan segala sesuatunya bukan hanya dari teori saintifik tapi juga ilmu agama gitu ya. dan berimbang gitu. Dan siapa sih mister yang nggak mau sekolah di tempat seperti ini gitu? Ya kan, majelis Dibayarin lagi sama majelis negara. amanah rakyat loh, Betul. dibayarin sama negara gitu. Even ya sekolah istilahnya kurikulum dengan kurikulum internasional mereka tetap digratiskan, coba. Iya betul. Nah, Itu itu betul yang luar- internasional. sangat dan diakui, jadi nggak susah-susah kamu kalau capek-capek cari pengakuan gitu. Ketika kamu lulus itu sudah diakui gitu loh, luar biasa Betul, dan dan diterima. mereka pasti diarahkan ke universitas top dunia, mister. Pasti. Gitu. Berarti ini sekolah yang menghasilkan calon-calon pemimpin Iya, ya, kan di tadi dibilang Malaysia. leadership, mister. Ya Allah, berarti banyak sekali mungkin. Atau kan sekolah ini sudah lama atau baru? Sudah lama, mister. Sudah Oh, lama. Kita berarti- sudah tahu istilah MARA itu sejak lama, Majelis Amanah. Iya, Rakyat. tapi kan MRSM ini, the thing is, apakah ini sebuah program baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan mereka atau memang ini sudah lama? Sudah lama. Berarti banyak dong menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang ada di negara Malaysia itu juga jebolan atau hasil Iya, daripada itu iya. MRSM Setahu ini. saya iya. Gitu sih. Ya, dan yang diinginkan oleh walaupun mereka vocational, kejuruteraan, mereka tidak dididik untuk menjadi staf dan karyawan. Yes. Wow. Mereka tidak dididik untuk menjadi Wow. anak buah. Mereka dididik untuk menjadi inventor, Yes. penemu, inovator, pemimpin, pembuat keputusan tertinggi. Jadi mereka mendidik orang-orang, menginvest uang rakyat segitu banyaknya Wow, gitu ke that's pendidikan ini. best. Bukan membuat anak-anak ini menjadi follower. No. Mereka dididik untuk menjadi leader. Wow. Gitu, dengan kemampuan decision making yang sangat tinggi gitu. Karena nggak dibuat
yang kadang-kadang bukan teknologi, sains, tapi leadership, Mister. Dan Mistika gitu. Jadi mereka ya dibiayain sama pemerintah untuk memimpin mereka lagi. Kayak misalkan contoh ya, saya adalah pemerintah, Mister. Saya sudah usia saya 50-an gitu ya. Saya ingin dong invest dan meninggalkan sejarah baik untuk negara saya. Betul. Caranya adalah saya mendidik anak-anak tersebut, saya gelontorkan kebijakan buat kebijakan dan akhirnya uang digelontorkan untuk mereka dan Fokusnya akhirnya kepada rakyat ya. betul, gitu ya. fokusnya nanti mereka menjadi pemimpin yang dipimpin siapa? Bener. Saya Dia yang sudah juga makin gitu, tua ini betul. gitu. Betul. Jadi kalau kita cuma memamerkan ketika kita diberikan satu amanah menjadi pimpinan sebuah bangsa, kalau kita menjadi pemimpin ya gitu, pemimpin bangsa gitu, tapi kita cuma berpikir, oke, saya mau punya sejarah atau monumen kebijakan yang bisa dikenang oleh seluruh bangsa selama 5 tahun ini. Dilihat oleh seluruh dunia. Dilihat gitu. oleh seluruh dunia. Kalau orientasinya itu bukan orientasi tentang nanti di masa depan ketika saya tua saya akan dipimpin oleh orang ini, Betul. orang yang punya kualitas seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang masih menjadi harapan ya, Mas. Betul ya. Wow. Fokusnya udah ngeri ya. Fokusnya sudah nggak main-main. Nggak terpikirkan loh. Aku bahkan guru tuh ada sekolah khusus atau sekolah yang spesial seperti itu, tapi bahkan beragam pun kespesialannya gitu loh, Mister. Sekolah unggulan ya udah sekolah unggulan aja satu macam gitu loh. Dan biasanya kalau di Indonesia tuh general ya, Mister. Nah, itu sekolah dia. unggulan tuh general gitu. Itu dia gitu loh. Ini tuh spesialis kan, Nah, jadinya. Mereka melahirkan spesialis jadi. Nah gitu, jadi kalau jadi mereka tuh udah nggak khawatir, udah nggak takut. Oke, kedepannya ada pemimpin dibilang ini IT, SITM gitu kan. Oh ada. Mereka memiliki orang-orang yang pintar keagamaan dan pintar secara akademik juga ada gitu. Semuanya sudah ada wujudnya gitu karena memang dibuat oleh negara mereka gitu. Ingat nggak sih kalau di film-film Misteri Sastra dan Mistika, ingat nggak kalau di film-film bencana, film-film Hollywood, bencana terjadi ketika pemerintah tidak mempercayai ilmuwan. Oh yes. Sering nggak ngelihat film-film yang gitu? Bener nggak? It happens to some country too, right? Ya kan? Certain Ada country too. ya kan? Ada imbauan dari ilmuwan nih akan terjadi ini, pemerintahnya nggak percaya, pemerintah tidak membuat sistem. Enggak. Inilah jawabannya. Karena kegelisahannya ada lagi nih. Saintis itu sejak lama kita lihat nonton film-film atau baca-baca buku. Saintis itu kecenderungannya adalah berkutat di laboratorium, melahirkan teori baru, that's it, dan mengandalkan biaya dari pemerintah untuk melahirkan produk-produk barunya atau research barunya, gitu ya. Dananya pasti ditunggu dari siapa. Nah, di sini kegelisahan itu dijawab. Saintis dididik untuk menjadi decision maker. Saintis dididik untuk menjadi leader. Jadi saintis juga tahu research apa yang dia akan lakukan dan dari mana dana yang dia bisa dapatkan untuk menunjang research tersebut. Karena biasanya ilmuwan dan pemimpin itu berjalan sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Melalui MRSM ini, saintis dan government berjalan beriringan. Untuk atau apa? bahkan orangnya satu itu juga. Untuk gitu. apa? Untuk membangun bangsa. Untuk membangun bangsanya. Terbaik. Terbaik. Ini topik yang aku suka banget hari ini. Terbaik. Masya Allah. Gimana nih, aku sampai speechless. Dibikin sampai 5 jenis gitu. Aku kayak, karena memang di Indonesia tuh kalau ngomongin sekolah unggulan gitu, sekolah khusus gitu, ya udah gitu aja gitu. Cuman misalnya dari fasilitasnya atau jam pelajarannya dibanyakin, atau mungkin yang ngajarnya guru mana gitu, atau sudah berprestasi, guru internasional, sudah ada sertifikasi guru gitu, barangnya lebih mahal, makanannya lebih enak gitu, pakaiannya lebih bagus, yang keluar masuk juga mobil orang kaya gitu kan. Tapi ini kalaupun kamu memiliki semua itu tapi kamu hanya orang biasa, tetap bisa masuk, Mister. Bisa. Karena kan kalau mau masuk sini harus ada prestasi tertinggi itu dulu, dia. Mister. Karena ini prestasi itu reverse requirement-nya, bukan karena kamu kaya apa enggak bisa masuk sekolah. Kalau kita kan mau masuk sekolah unggulan hari ini pikirin apa, Mistika? Bayarannya, bener. Nggak mau sekolah itu kenapa? Nggak kuat bayarnya. Jadi orang-orang Malaysia yang anaknya masuk sini udah nggak mikirin itu semua, pemerintah yang mikirin. Ya Allah, masih jauh.
Masih jauh ya. Mistika gimana nih? Masih jauh kapan nih Mistika bisa ada di tahap seperti ini? Segera ya, karena Indonesia sepertinya sudah ada beberapa sekolah unggulan dengan Menteri Pendidikan kita yang terbaru ya. Semoga, tapi kalau misalnya untuk mengejar Malaysia dengan MRSM-nya kayaknya masih agak susah sih. Masih text time Iya, ya. karena sebenarnya kita juga kayak masih merintis untuk sekolah unggulan itu. Gitu. Wow, oke. Gimana? Kenapa? Kenceng banget. Oke. Doain aja yang baik-baik mau negara kita ya. Iya. Semoga guys, semoga doa kita semua, doa saya, doa kami bertiga, doa teman-teman juga nonton video ini itu bisa dijawab bahwasanya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Amin Allahumma amin. Thank you so much for watching. I hope that you find this video good. If you find this video, don't forget to thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to like button and subscribe. Masalah promosi di Indonesia, Malaysia, Indonesia jangan ketinggalan. Bye everyone. Waalaikumsalam.